bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Frustasi dan Stres. Dengan beranggota saya Sylvia Febrianti dan rekan saya Rosa Yunita dan Widya Aprilia. Materi yang pertama, pengertian frustasi dan stres. Yang pertama, frustasi. Definisi frustasi berasal dari bahasa Latin frustration, yaitu hambatan, kegagalan, rintangan. Definisi frustasi menurut B. N. Leher, frustasi merupakan rintangan terhadap dorongan atau kebutuhan. Dorongan manusia yang banyak sekali jumlahnya. Selayaknya bahwa semua itu tidak dapat dipenuhi secara bersama-sama, ada pula yang tidak dapat dipenuhi secara wajar. Materi selanjutnya, stres. Stres adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan, stres dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan-gangguan mental. Selanjutnya, gejala dan akibat dari stres. Gejala stres, ada beberapa gejala stres yang biasanya berlangsung terus-menerus, yaitu antara lain yang pertama, hilang minat terhadap kegiatan yang disenangi. Kedua, hilang selera makan yang berujung pada penurunan berat badan. Ketiga, terlihat lelah atau kekurangan energi. Yang keempat, memiliki perasaan tidak berharga dan tidak memiliki harapan. Yang kelima, rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Yang keenam, tidak mampu berkonsentrasi dan berpikir jernih. Yang ketujuh, melankolik, rasa bersedih berlebihan yang biasanya disertai bangun pagi terlambat 2 jam dari biasanya. Rasa tidak berdaya di pagi hari dan bergerak lebih lambat. Akibat stres. Pengaruh atau akibat dari gejala stres biasanya berupa gejala fisiologis. Terdapat riset yang menyimpulkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan detak jantung dan tarikan napas, menaikkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, dan memicu serangan jantung. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan terkait dengan pekerjaan. Ketidakpuasan adalah efek psikologis sederhana tetapi paling nyata dari stres. Namun, stres juga muncul dalam beberapa kondisi psikologis lain, misalnya ketegangan, kecemasan, kejengkelan, kejenuhan, dan sikap yang suka menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, proses terjadinya stres. Tahap pertama merupakan tahap yang ringan dari stres yang ditandai dengan adanya semangat bekerja besar, penglihatan yang tajam. Yang kedua, stres tahap kedua ini sering memiliki ciri sebagai berikut: adanya perasaan letih sewaktu bangun pagi yang semestinya segar, terasa lelah sesudah makan siang, cepat lelah menjelang sore, sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga, seseorang akan mengalami gangguan seperti pada lambung dan usus seperti adanya keluhan gastritis, buang air besar tidak teratur, ketegangan otot semakin terasa, perasaan tidak tenang, gangguan pola tidur seperti sukar mulai untuk tidur, terbangun tengah malam dan suka kembali tidur, terasa seperti tidak memiliki tenaga. Tahap keempat, tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, adanya gangguan pola tidur, sering menolak ajakan karena tidak bergairah. Kemampuan mengingat dan konsentrasi menurun karena adanya perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak diketahui penyebabnya. Tahap kelima, stres tahap ini ditandai dengan adanya kelelahan fisik secara mendalam.
tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Gangguan pada sistem pencernaan semakin berat. Dan tahap terakhir, yaitu tahap ini merupakan tahap puncak dan seseorang mengalami panik dan perasaan takut mati dengan ditemukan gejala seperti detak jantung semakin keras, susah bernafas, terasa gemetar seluruh tubuh dan berkeringat. Kemudian terjadi kolaps atau pingsan. Materi keempat yaitu pengelolaan atau manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan. Stres yang salah dikelola, yang pertama mengganggu konsentrasi, kurangnya perhatian dan ingatan. Yang kedua, mengganggu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, merusakkan keyakinan diri dan memicu pemikiran negatif. Pengelolaan stres yang baik. Beberapa strategi mengatasi stres secara mudah. Yang pertama, jangan hanya bergantung pada diri sendiri. Yang kedua, ciptakan tujuan yang terukur dan bisa tercapai. Yang ketiga, jangan menuntut kesempurnaan. Yang keempat, bedakan antara stres yang nyata dan tidak nyata. Yang kelima, tahu apa yang bisa diharapkan dari Anda. Yang keenam, jangan menipu diri sendiri. Materi di atas dapat kita simpulkan. Frustasi berasal dari bahasa Latin frustration, yaitu hambatan, kegagalan, rintangan. Definisi frustasi menurut Kisby and Liner, GFG, frustasi merupakan rintangan terhadap dorongan atau kebutuhan dorongan manusia yang banyak sekali jumlahnya. Selayaknya bahwa semua itu tidak dapat dipenuhi secara bersama-sama. Ada pula yang tidak dapat dipenuhi secara wajar. Stres adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosional maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan stres dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan-gangguan mental. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.